Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Priskasari. Saya Bella Insani Utapea. Dan nama saya Biwaruhu. Kami dari kelompok 6 dengan tema teori konflik, dan kami mengambil kasus tanah PTPN 2 dengan masyarakat Desa Marindal, serta kami telah mewawancarai salah satu mantan pegawai PTPN 2 Marindal dan merangkup sebagai kepala dusun Desa Marindal. Ini videonya. Baik, sekarang kami sudah bersama Bapak Kepala Dusun Desa Marindal sekaligus mantan pegawai PTPN 2 Marindal. Bapak boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, nama saya Aryadi. Saya Kepala Dusun 4. Saya menjabat Kepala Dusun dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan saya juga mantan karyawan PTPN 2, yaitu mulai tahun 2001 sampai tahun 2012 saya menjadi karyawan PTPN 2 di Desa Marindal 1 ini. Baik Pak, kami izin untuk bertanya-tanya seputar konflik PTPN dengan masyarakat yang pernah terjadi ya Pak. Pertanyaan pertama Pak, sekitar tahun berapa sih Pak konflik PTPN itu terjadi Pak? Pertama kali konflik yang ada di sini bermula dari habisnya HGU, hak guna usaha PTPN 2 atas tanah pemerintah yang ada di Desa Marindal 1 ini. Nah, dengan habisnya HGU itu, maka warga beserta lapisan masyarakat juga menggarap lahan ex PTPN 2 yang mana terletak di Desa Marindal 1 ini sampai sekarang. Jadi masih hak sepenuhnya pemerintah punya. Makanya masyarakat di sini disarankan untuk membuat penguasaan fisik untuk pelepasan aset ke kantor DPR, ke kantor gubernur, yang mana untuk store pelepasan aset, yaitu pembayaran atas tanah yang mereka tempati atau mereka kuasai. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak kronologi konflik tanah PTPN dengan masyarakat itu Pak? Nah, kadang-kadang tanah PTP ini pun juga dikuasai oleh banyak orang, yaitu kadang juga ada juga yang dikuasai oleh pengembang, ada juga yang dikuasai oleh masyarakat, yang mana notabene-nya masyarakat itu hanya untuk sekedar untuk tempat tinggal. Dan ada pula yang dikuasai oleh OKP-OKP, preman-preman, yang mana awal mula konflik itu terjadi yaitu tumpang tindih. Tumpang tindih dalam arti kata ganti rugi preman-preman itu kepada masyarakat, yang notabene-nya satu lahan bisa itu nanti dijual 2 kali, diganti rugikan sama orang 2 kali. Makanya terjadilah sengketa antara masyarakat dan masyarakat. Kadang-kadang yang ganti rugi itu kebanyakan masyarakat luar, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di Desa Marindal 1 ini di atas lahan ex HGU PTPN 2. Selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak respon pemerintah atau pihak hukum terhadap kasus konflik PTPN dengan masyarakat ini Pak? Tetap sebagai pemerintahan desa, kami pelayan masyarakat dan kami tetap melayani apa yang terjadi, baik pertikaian, sengketa di tengah-tengah masyarakat di atas lahan HGU, di atas lahan ex HGU PTPN 2, yaitu dengan memanggil masyarakat yang bersengketa di atas lahan itu dengan memediasinya. Ya, mediasi sering kita lakukan di kantor desa atau di balai desa
Desa Marindal 1, yaitu dihadiri oleh Bapak Babinsa, Babin Kamtibmas, Bapak Trantip, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dusun juga. Dan itu seringkali kita lakukan mediasi. Agar apa? Agar tidak terjadi kericuhan di tengah-tengah masyarakat, apalagi di lahan ex HGU PTPN 2. Baik Pak, kira-kira berapa luas tanah yang diambil oleh pihak masyarakat? Kalau untuk Desa Marindal 1 aja lebih kurang 400 hektar. 400 hektar itu ada juga yang diambil oleh pengembang, ada juga diambil sama masyarakat, yang peruntukannya ya jelas untuk kependudukan masyarakat yang ada di Desa Marindal 1 ini di atas lahan ex PTPN 2 tersebut. Baik, selanjutnya Pak, apakah konflik tanah itu sekarang masih berlanjut atau masih ada sisa-sisa konflik yang belum terselesaikan? Masih, karena apa? Seringnya terjadi sering kali terjadi ganti rugi di atas tanah PTPN 2 sampai sekarang. Karena toh tetap juga kita himbau kepada masyarakat untuk pembuatan surat penguasaan fisik untuk pelepasan aset ke kantor gubernur. Nah, itu kadang-kadang mereka tidak mau membuatnya. Nah, jadi disitulah kadang-kadang masih tetap sampai saat ini pun kita masih tetap memediasi masyarakat yang ada di atas lahan ex HGU PTPN 2. Nah, jadi tetap sampai saat ini sering kita panggil, sering kita mediasi antara dua belah pihak yang bersengketa di atas tanah ex HGU PTPN 2. Nah Pak, kemarin saya ada membaca satu artikel yang mengatakan bahwa tahun 2020 kemarin masyarakat meminta surat tanah mereka dikeluarkan. Padahal tanah itu sampai sekarang masih milik PTPN. Apakah itu benar, Pak? Apakah itu benar, Pak? Itu tidak benar, karena toh mereka mengatasnamakan kelompok-kelompok yang dulunya katanya punya lahan itu, punya keluarga mereka, yang notabene-nya entah keluarga, entah tanah atas nama kakeknya, tapi untuk saat ini mereka tidak bisa menunjukkan surat keabsahannya. Jadi sampai saat ini tanah tersebut masih ex HGU PTPN 2. Berarti nggak ada surat tanah yang dikeluarkan ke masyarakat ya, Pak? Saat ini kita mengeluarkan surat untuk masyarakat, yaitu surat penguasaan fisik untuk pelepasan aset. Itu pun mereka harus melepaskan aset dulu, lapor dulu ke kantor gubernur. Setelah itu kita buat untuk persyaratan pelepasan aset atau pembayaran aset ke negara. Oke Pak, pertanyaan terakhir. Jadi apakah sekarang pihak PTPN itu sudah damai dengan masyarakat, Pak? Ya, itulah masyarakat yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Mereka tetap melaksanakan apa yang disarankan oleh pemerintahan desa untuk pelepasan aset. Jadi masyarakat yang mau ya masih ada gitu. Jadi sebagian besar sudah damai ya, Pak? Iya, masih ada yang ya sebagian kecil yang sudah berdamai. Sebagian besar belum, karena mereka takut entah nggak tahu caranya. Berarti mereka tidak mengakui itu tanah PTPN gitu? Ya, mereka mengakui, cuman untuk perdamaian dengan PTPN atau dengan pemerintah mereka tidak tahu. Padahal kita sebagai pemerintahan desa selalu bersosialisasi kepada masyarakat agar ikut pelepasan aset atau membayar aset atas tanah yang mereka kuasai saat ini ke negara. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih telah memberikan informasi seputar konflik antara PTPN dan juga masyarakat Pak. Sekian, terima kasih video wawancara kami. Ini dia tanah milik PTPN yang diambil alih oleh masyarakat Desa Marindal 1 dan dijadikan sebagai tempat tinggal, musola, masjid, bahkan pesantren. Banyak juga lahan-lahan kosong yang dijual oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, tidak lain adalah mafia-mafia yang ada di Desa Marindal.
Selain itu, tanah-tanah yang diambil oleh masyarakat juga banyak dijadikan sebagai kios untuk mereka berjualan. Nah, berikut ini ada beberapa rumah milik PTPN yang dahulunya dijadikan tempat tinggal untuk para karyawan, namun sekarang ditinggali oleh masyarakat setempat. Kemudian ini dia PT Perkebunan Nusantara II di Desa Marindal 1. Demikian video hasil mini riset kami tentang kasus tanah di PTPN 2 dengan masyarakat Desa Marindal. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.